Ini hanya orang tertentu aja yang bisa masuk ke dalam. Jadi isinya arsip titipan dari dinas lain. Itu kita taruhnya di sini. Udah ya, baik kita masuk. Ini untuk sebelah kanan ini ada arsip statis kita yang isinya sama kayak yang di luar tadi. Ini arsip titipan juga. Cuma di sini kita udah pakai box yang baru. Di sini nama boxnya udah FNS kalau nggak salah. Ini standar FNS. Ini udah produksi baru. Dia udah tahan sama lumut, rayap, dan sama umurnya lebih panjang. Jadi kita pemakaiannya bisa sampai 30 tahun untuk boxnya. Pengorderannya langsung dari Belanda. Iya. Ini arsip statis Semua. Nah ini box lamanya tuh yang coklat tuh. Ini box yang lama. Itu masih yang standar, masih umurnya sampai 10 tahun aja. Masuk lagi ke ruang audio visual. Di sini arsip Sini statis juga ya. Cuma yang di sebelah kiri ini arsip Belanda. Nanti ada kakaknya yang bakal menjelaskan. Untuk yang sebelah kanan tuh ruangan sementara untuk audio visual. Arsip Belanda. Dari ini Silakan yang lagi dulu. Dari belakang agak maju ke depan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, jadi kami dari divisi ahli media bahasa asing. Jadi kami ini menerjemahkan berkas Belanda. Nggak cuma berkas kertas aja, tapi kita juga menerjemahkan buku. Kita juga menerjemahkan peta-peta. Di sini kita nggak cuma menerjemahkan, kita membuat data arsip juga. Dan selain data arsip, kita juga melakukan digitalisasi. Kalau misalnya ada yang melihat sebelah sini warna hitam kotak, ini adalah digitalisasi scan foto. Jadi difoto dari atas, bukan ditelan. Karena kalau ditelan, berkas kita tahunnya 1900 dan bahkan ada yang 1800-an. Takutnya merusak arsip yang udah diolah. Tuh. Nah, kalau di sebelah ruangan ini, sebenarnya ruangan ini hanya untuk scan, tapi sedang dipakai untuk ruangan audiovisual. Jadi kenapa ada horden-horden? Jadi kalau scan itu harus 100% gelap supaya supaya kelihatan berkasnya, jadi totalitas hasil digitalisasinya gitu. Makanya di sebelah sini nanti ada horden-horden, dan kalau kalian lihat di situ kan ada di atasnya ada berkas-berkas juga ya. Itu berkas-berkas yang kita temukan di sini. Kebanyakan memang tentang kepegawaian, pertanahan, terkait peraturan-peraturan, bahkan ada hal-hal yang unik. Misalnya kita menemukan paspor atau uang pengangguran, kartu pengangguran. Jadi dulu kalau misalnya pada pemerintahan Belanda, kalau kita nganggur itu dikasih uang sebelum bekerja, jadi kayak uang prakerja gitu. Dan di Belanda sampai sekarang masih dilakukan, dan di sini mungkin berubah jadi prakerja gitu. Dan kita juga dapat peraturan-peraturan unik, seperti misalnya ada pajak anjing. Kenapa dulu pajak anjing itu dipajakin? Supaya anjing-anjing yang masuk ke sini itu divaksinasi, dan supaya meminimalisir penyakit-penyakit yang masuk ke Indonesia. Cuman mungkin sekarang udah tidak dilakukan kan. Makanya peraturan-peraturan ini kita pelajari, nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dan kita buat jadi sebuah buku, atau kita bikin jadi sebuah narasi yang kita akan publikasikan gitu. Itu sekilas dari pekerjaan di kami. Kira-kira ada yang punya pertanyaan? Saya pengen bertanya, misalkan kan tadi kakak bilang ada yang unik ya, arsip atau dokumen dari Belanda yang unik. Apakah kalau misalkan ada terjadi nih hal bencana kayak banjir ataupun kebakaran, apakah ada salinannya kak dari yang arsip yang tadi kakak katakan kayak aturan anjing, kayak misalkan dan lainnya? Apakah ada seperti itu? Makanya kita melakukan digitalisasi. Jadi semua bentuknya kita akan digitalisasikan dan kita simpan ke ruangan yang penyimpanannya tahan api, tahan air, supaya kalau arsipnya kenapa-napa kita juga ada hasil digitalisasinya, supaya kita tidak juga megang lagi aslinya, karena kan yang seperti tadi saya jelaskan 1900-an takutnya rapuh, walaupun kertasnya sebenarnya kuat-kuat aja.
Kak mau tanya, kalau misalnya dari bencana itu kan digitalisasikan. Kalau misalnya udah nggak bisa didigitalisasikan, kayak udah rusak parah, itu gimana Kak? Itu nanti kalian akan melewati ruangan konservasi. Dia yang akan menjelaskan gimana berkas-berkas yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa dipegang lagi, nanti akan dijelaskan sama kakak yang di belakang itu yang nganterin kalian. Bisa diakses nggak, Mbak? Bisa, nanti kita ke belakang. Oh, enggak, setelah di digital? Oh iya, kita emang ini untuk menyiapkan untuk diakses, dipublikasikan. Karena kan sayangnya kalau misalnya informasinya hanya kita doang yang tahu. Iya. Jadi memang kita di sini memang tugasnya untuk menyiapkan untuk dipublikasikan nantinya. Untuk publikasikan di mana ya Kak? Apa ada website kayak Laraska di Hati atau? Iya, nanti websitenya ada di Arsip Jakarta. Cuma memang belum kita upload ke situ karena kan masih dalam proses ya. Karena kita nggak bisa naruh informasi setengah-setengah. Kalau informasinya setengah-setengah, di kalian bahkan bisa lebih sedikit informasinya. Saya mau nanya lagi Kak, apakah selama ini ada mahasiswa dari jurusan ilmu perpustakaan itu yang meneliti tentang arsip-arsip keunikan tadi, kayak misalkan anjing, kayak misalkan dari zaman Belanda atau apa? Apakah ada yang meneliti tentang itu? Waktu itu sempat ada yang magang ke sini membantu saya untuk digitalisasi, Oke, tapi iya, untuk betul. tidak dibaca karena kan bahasanya bahasa Belanda ya. Iya. Bahasanya kurang dimengerti. Iya. Cuman yang magang ke perpustakaan kadang memang suka dibantu. Jadi rolling nanti dibantu di sini, ada nanti di data arsip atau nanti di mana gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Ada Kak, Oh, iya. ada nggak sih standar khusus penggunaan alat yang digunakan? Harus berapa gitu? Sebenarnya yang penting penggunaannya kita selalu menggunakan masker atau sarung tangan. Sebenarnya sarung tangan ini supaya buat kalian yang kulitnya sensitif tidak gatal. Tapi kalau misalnya nggak pakai sarung tangan tidak apa-apa, cuma dianjurkan untuk memakai. Sama halnya dengan masker. Berkasnya tahun 1900, 1800 dan baunya asam. Itu nggak bagus buat paru-paru kalian. Jadi kalau misalnya saya buka ini nggak pakai masker, nanti saya batuk-batuk atau bahkan kalau kulit saya sensitif bisa jadi jerawatan banget. Paling standar prosedurnya lebih ke higienitas. Untuk penggunaan scan atau alat elektronik sebenarnya standar aja, kayak penggunaan scan biasa atau penggunaan komputer biasa. Selama kakak bekerja, apa aja sih tantangan Kak? Apa baik dari bahan dokumen atau arsipnya atau sarananya Kak? Kalau dari kami ya sebenarnya lebih ke bahasa. Karena bahasa Belanda tahun sekarang sama yang kami pelajari di kampus, kebetulan kami memang dari sastra Belanda. Dan salah satu teman kami ada yang dari sejarah. Nah, sebenarnya tantangannya lebih ke bahasanya. Karena apa yang kita pelajari di kuliah bahasa modern, bukan bahasa tahun 1900 dan 1800. Bahasanya itu lebih ke rumpun Jermanik. Jadi kalau misalnya kita mau ke Google Translate itu belum tentu ada. Kita harus ke kamus. Bahkan kadang di kamus aja nggak ada. Jadi kita harus nyari website-website tertentu yang ada di website Belandanya langsung untuk tahu. Contohnya misalnya opium. Opium itu bahasa Belandanya pada tahun 1800 itu amfiun. Tapi kalau sekarang namanya amfibi artinya. Kan beda banget opium dengan amfibi. Nah itu mungkin pencariannya bisa semingguan lebih karena harus nyari. Karena kita kan nggak boleh ngasal ngasih informasi ya. Gitu. Paling tantangannya lebih ke situ. Iya silakan. Jadi bahan yang saya terjemahkan itu bahan yang sudah disimpan di sini dan sampai sekarang masih proses karena bahannya masih banyak banget ya. Tahun lalu saya 8.000 berkas dan itu masih banyak, masih ada ribuan lagi berkasnya. Dan bahkan kan tadi yang saya jelaskan kita nggak cuma berkas ya, ada buku saya harus terjemahkan itu mungkin bisa berapa lama gitu. Kami walaupun ada 4 orang tapi tetap aja bahannya banyak dan kita kan dari informasi itu kan kadang informasi tidak lengkap ya, jadi kita harus lengkapkan
Nah prosesnya itu makanya kita juga butuh teman kita yang dari sejarah itu membantu untuk proses itu, jadi informasinya lengkap. Nah prosesnya memang lebih lama daripada data arsip yang lain karena kita kan berhubungan dengan sejarah kita ya, jadi makanya lama dan masih proses. Untuk bahan baru mungkin kalau misalnya bahan di sini sudah habis, sudah selesai, mungkin kita akan melakukan akuisisi, yaitu bahan dari mungkin ada dari gedung pariwisata, dinas pariwisata butuh ada orang yang menerjemahkan, nah nanti akan ditaruh ke segini. Maaf, nggak kedengeran. Apa gimana? Agak maju. Iya. Kalau misalnya nih sehari ya, saya bisa menerjemahkan 50 berkas sampai 100 berkas. Nah, tinggal dikalikan aja. Tapi itu balik lagi karena kan kadang kita berkasnya ke pegawaian, pertanahan. Itu beda lagi kesusahannya karena bahasanya beda lagi. Satu yang bahasanya tentang pekerjaan, satu tentang tanah, mesin, teknik. Nah, itu prosesnya beda lagi. Nah, kalau setahun yang kayak tadi saya bilang, itu mungkin 8 ribuan berkas atau kurang gitu. Untuk buku mungkin sebulanan. Cukup kali ya? Sekali Bu. Iya. Kalau misalkan kayak tadi kan ada kendala bahasa ya Kak, itu misalkan itu kakak apa research itu kayak untuk tahu caranya itu atau ada workshop tersendiri? Kita cari tahu sendiri sih. Cuma mungkin kalau misalnya kita benar-benar mentok ya, karena kebetulan memang kita kuliah dari sastra Belanda, kita akan nanya sama dosen. Kira-kira ada nggak sih website atau mungkin dosen saya bisa menjelaskan ini tuh artinya apa? Aku dulu saya soalnya dulu pernah lihat juga ada yang penelitian. Oh, Delfor, ya. Itu biasanya bisa jadi rujukan juga atau? Iya bisa. Kita juga sering banget ngambil dari Delfor. Delfor apa? Itu yang website. Ya, mungkin itu aja kita bakal bergantian sama ya. Untuk Mbak Ariana nanti ada satu lagi. Terima kasih Kak. Iya, makasih ya Bu. Terima kasih. Semangat. Sukses Kak. Iya, makasih Bu. Iya, mari. Kalau dari tahun 1930 belum ada gedung modernnya, masih gedung lama. Jadi sebelum gedung balai kota itu pindah ke sini, Ini sebelumnya keliling itu ya? gedung balai kota ada di Museum Sejarah Jakarta, Museum Fatayla. Sampai tahun 1920 awal dipindahin ke gedung balai kota yang di Medan Merdeka Selatan. Nah, sekarang masih ada. Ini begini bentuk penampakan. Ya. Ayo bisa dilanjut. Sebelah kiri kaca ya. Nah ini tadi dibilang Mas Yoga, ini ada ruang podcast ya, ruang pembangunan. Namanya ruang audiovisual dan ruang podcast. Batavia di dalam tembok. Jadi tembok di Batavia itu dulunya dikelilingi tembok. Nah ini wilayah dalam kotanya. Dan ini sekeliling kota Batavia ini masih berupa kebun-kebun, kosong dan sawah-sawah. Batavia berarti termasuk Ancol ya Pak? Iya, untuk di zaman ini, kalau konteks di zaman ini itu sebenarnya yang dimaksud Batavia itu masih cuman ada di wilayah Kota Tua. Oh, Kota Tua Ya, doang. Kota Tua. Sebatas itu doang. Jadi yang warna merah ini masuk wilayah Kota Tua. Kalau yang kuning itu Pak apa? Kalau yang kuning ini Ricefelder artinya sawah. Sawah tadi. Oke, bisa. Iya. Kan kalau saya mau maaf nih, kalau saya nonton di filmnya Bumi Manusia, itu kan pada saat itu Pak Boji Anantathur itu kan menulis bahwa ada sejarah Indonesia Batavia sendiri kan Pak, kayak ada atau gadis ketek lah. Itu kan kita ngeliat bahwa rokok itu atau tembakau itu malah menjadi alasannya Belanda pada saat itu untuk mengambil ahli gitu. Ini tuh punya saya, gitu. Itu punya kami gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada arsip tentang tembakau itu atau mungkin arsip-arsip tentang sawah ini gitu, hasil dari tambang, batu bara dan lain sebagainya? Kalau untuk tembakau ya saya pernah waktu itu buka stasiun, cuma lupa tahunnya tahun berapa. Jadi di situ pemerintah Belanda mengeluarkan aturan mengenai
pengaturan jual beli tembakau cross. Iya. Jadi tembakau yang masih kasar. Iya. Di situ diatur gimana cara produksinya, gimana cara distribusinya, Iya. gimana cara pengolahannya, itu Oke, semua diatur iya. di situ Oke. dalam Statsban. Itu di udah tahun 1900 di awal abad ke-20. Tembakau cross. Cuma untuk yang dokumen-dokumen lainnya kita belum nemu, mungkin perlu ditelusuri lagi. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Yus, silakan dilanjut lagi. Kalau yang hijau itu sama juga ya, mungkin di kuning itu Udah punya panen, udah panen. pejabat-pejabat sananya. Oke. Gitu. Yang untuk yang ini ruang audio visual media baru yang sudah dikerjakan, isinya VHS, roll film sama Betamax, dia berbentuk kaset. Iya. Kalau ini Statis juga. statis juga. Kalau ini Sekda Pro. Isinya Sekda Pro. Berarti di ProRes ini termasuk statis ya? Berarti nggak dipindahkan ke arsip, ke Andre ya? Enggak ya? Enggak. Ini emang dari koleksi kita dari awal yang udah ada di situ. Kita kelola, nggak diakuisisi ke. Kalau yang ini juga tempat penyimpanan juga, tapi berbentuk kaset, audio visual, semuanya ada di sini. Di sini tuh dari PFN dan IKJ. Tapi kalau misalkan maaf nih, kalau kan ini kaset ya, DVD, berarti apakah masih bisa diputar di laptop atau di komputer gitu untuk penelitian untuk mahasiswa? Kalau untuk di sini kita hanya menggunakan perawatan. Kalau untuk menyetelnya itu semua Dananya diwakili atas sih. karena ini di sini ini filmnya film unyil, film unyil yang zaman dahulunya. Iya. Nah di sini sebelahnya kita kalau ini nanti dijelasin. Kita turun. Di sini tadi bilang bahan dana presentasi, dan ini mau perawatan arsip kertas. Di sini ada dua metode, yaitu laminasi dan enkapsulasi. Kalau enkapsulasi itu pengganti laminating. Nanti bisa dijelaskan. Bu. Nah, ini salah satu tugasnya dari ahli kimia. Nanti bisa ditanya dan bakal dijelaskan. Nah, tadi ini yang saya jelaskan ini adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah pengganti laminating. Kenapa saya bilang dianjurkan dari sini untuk mengganti enkapsulasi? Karena laminating bisa merusak arsip, merusak fisik tersebut. Karena kalau untuk enkapsulasi ini bisa dibuka untuk sewaktu-waktu keperluan, arsip tersebut bisa diperlukan kembali dan tidak merusak fisik tersebut. Nah, kalau ini laminasi arsip kertas kita menggunakan tisu Jepang. Jadi kalau ada arsip yang sudah robek atau sudah berlubang, kita tambal dengan menggunakan tisu Jepang. Nah, tisu Jepang sendiri ini bentukannya seperti ini. Kalau misalkan ada yang mau pegang silakan. Dia ini bentukannya tipis. Jadi kalau misalkan kita tambah ke arsip kertas ini, dia tidak akan menambah struktur ketebalan dari arsip itu sendiri. Dan juga setelah kita rekatkan, dia juga tidak akan terlalu terlihat penambalannya, kecuali kalau memang dia sudah bolong dan kita tidak ada sisaan arsipnya ya. Tapi kalau misalkan dia sobek atau dan kita perlu rekatkan kembali, kita masih bisa. Nah, kita rekatkan tisu Jepangnya ini sendiri dengan menggunakan hidroksipropil selulos dengan campuran alkohol. Jadi kita menggunakan alkohol, selain dia bisa lebih cepat kering, itu juga bisa cukup merekat ke arsipnya. Ini hasil yang sudah dilaminasi. Awalnya ini sobek, tapi karena ada sisi yang sudah hilang, jadi kita sudah tidak bisa apa-apakan kembali. Tapi setidaknya kita masih bisa membuat arsip itu terlihat seperti lama lagi. Kak, apakah kerja sama perpustakaan yang reservasi di Salemba? Kalau yang di Salemba itu nasional ya. Jadi kalau di sana tuh dia kenya ANRI. Kalau kita yang di Cikini, perpustakaan daerah. Berarti nggak kerjasama ya? Kerjasama ada, tapi kalau untuk tektokannya tergantung instansi terlebih dahulu. Kalau misalkan kita bisa bekerja sama, tentu akan bekerja sama. Tapi kalau misalkan untuk sendiri-sendiri seperti internal, perpustakaan nasional itu ke ANRI, kalau perpustakaan daerah yang di Cikini ke sini. Pak,
Ya. Saya mau tanya, apakah yang mengusir tantangan seperti ini tuh hanya anak-anak teknik kimia aja, atau membawa kita dari mahasiswa ilmu perpustakaan untuk bekerja, atau langsung mempraktekkan hasil arsip yang sudah mengalami kerusakan, Pak? Oh, semuanya boleh. Oke. Kalau untuk yang kimia atau teknik kimia itu lebih memahami cara kerjanya, kenapa kita memakai bahan ini atau kenapa kita menggunakan cara ini. Tapi kalau misalkan kalian semua ingin bekerja di bidang ini, tentu bisa. Oke. Iya. Pemilihan untuk yang kimia atau teknik kimia hanya untuk lebih memahami aja cara kerja dari bahan-bahan yang digunakan. Ini lebih aman pakai alkohol terus dicampur sama itu tadi Hidroksipropil selulose. Iya. Apa ini Kak, satu lagi keeper sama metrosel. Saya pernah pakai. Kalau bookkeeper dia tuh lebih cenderung untuk menghilangkan keasaman ya. Nah, sedangkan kalau ini kita untuk merekatkan kembali, fungsinya akan sama. Fungsinya itu berbeda, tapi dia satu proses. Jadi kalau misalkan kita ada arsip yang kondisinya sudah asam sekali ya, yang sudah cukup rapuh juga, kita harus hilangkan dulu asamnya itu dengan menggunakan bookkeeper yang tadi banyak kita jelaskan. Tapi kalau misalkan arsip itu masih bisa kita asamnya masih bisa kita tolerir, kita bisa langsung ke laminasi saja. Jadi kalau laminasi dia lebih ke memperhatikan struktur kertas. Sedangkan kalau yang menggunakan bookkeeper itu namanya deasidifikasi arsip kertas, di mana deasidifikasi sendiri itu menghilangkan keasaman pada arsip kertas. Ada tingkatan keasamannya nggak? Tingkatannya tuh tentu ada ya, tapi yang terlihat secara kasat mata tuh sama semua. Dia akan berwarna kuning juga seperti ini dan dia cukup rapuh. Tapi kalau secara melihat fisik akan sama aja. Kecuali kalau kita ukur dengan pH. Kalau kita ukur dengan pH baru kita bisa tahu, oh ini sedikit asam, oh ini asamnya udah tinggi sekali gitu. Itu berapa kadar pH yang bisa digunakan? Berapa kadar pH? Ketentuan kadar pH yang setelah ini bisa dilakukan laminasi gitu. Kalau laminasi tuh semuanya bisa ya. Kalau untuk yang deasidifikasi itu sebenarnya kita lebih ke preventif aja, karena kalau misalkan kertasnya semakin asam dia kan akan jadi mungkin mudah rapuh ya, dan harus penanganan penyimpanannya akan lebih strict lagi. Nah, kalau kapan digunakannya, pH netral kan ada di kisaran 7 ya. Jadi sebisa mungkin di bawah 7 kita sudah netralisir. Tapi kalau misalkan pH dia ternyata sudah sampai 5 atau 4 itu harus dilakukan. Kalau 6 masih di kisaran 6 atau 5, sekian itu masih nggak apa-apa, asalkan kita storage penyimpanannya kita perhatikan kembali. Tapi kalau udah 5 ke bawah itu sebaiknya kita deasidifikasi agar asamnya bisa hilang. Untuk ukuran kertas Jepangnya sendiri, tisu Jepang ya? Iya. Itu tuh berapa ketebalannya biasa yang digunakan? 0,006 mm. 0,006 mm. Itu umumnya sih. Sebenarnya ada yang 0,008, tapi akan tergantung lagi ke penggunaan kertasnya. Tapi secara umum kita menggunakan 0,006 karena itu sudah cukup tepat, cukup pas untuk ditambahkan ke arsip ini. Nah, ketebalannya seperti ini. Tadi kalau misalkan yang sudah mencoba pegang, nah seperti itu. Kalau nggak sih, ini kan udah ditaruhin perekat ya, Ya. simpan. Pernah nggak ini arsipnya mengalami keasaman lagi di penyimpanan? Itu tergantung penyimpanannya kembali ya. Kalau misalkan dia suhunya untuk arsip ini sendiri idealnya tuh di kisaran 12 derajat ke bawah. Kalau misalkan dia di atas 12, pengaruh lingkungan akan mempengaruhi kembali kenaikan asamnya, tapi tidak akan secepat itu karena kita sudah netralisir kembali. Tapi akan naik atau enggak, tentu akan naik. Berarti di sini benar-benar perhatian sama bahan yang digunakan ya? Iya, dan storage-nya juga akan diperhatikan juga.
Makanya perlu dilihat lagi kontrol suhu. Kalau misalkan dia suhunya sudah agak tinggi, itu kita harus meriset kembali biar suhu ruangan penyimpanan ini harus stabil kembali. Ya. Untuk tisu Jepangnya sendiri itu atau bahan-bahan preservasi itu harus bisa dijual secara bebas atau ada vendornya sendiri? Kalau untuk dijual secara bebas kurang tahu ya, karena kita kan kerjasamanya dengan vendor dan juga tisu ini emang impor dari Jepang. Jadi kalau untuk tahu dia dijual secara umum atau enggak kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi kalau untuk diskusi sendiri itu bahan-bahannya yang dari vendor? Emang dari vendor. Ada lagi yang mau ini? Kok aku boleh Ya? tanya nggak? Kalau program evaluasi program kerja di sini tuh seperti apa? Maksudnya yang kayak gimana? Kayak hasilnya itu per bulan, misalnya kakak harus preservasi berapa bahan? Oh, KPI lah ya anggapannya. Sebenarnya tergantung lagi sih arsip apa yang akan masuk ke sini, karena kan kalau yang bisa dilihat di sini yang sebelah sana mengerjakan arsip kertas, di sini arsip kaset. Jadi dan juga arsip kertas kan preservasinya macam-macam ya. Ada laminasi, ada enkapsulasi. Jadinya itu akan bergantung lagi terhadap apa yang masuk, apa ya permintaannya, dan seberapa banyak arsip yang ada di sini. Jadi kalau untuk secara spesifik kita nggak bisa jawab sih. Sesuai dengan arsip yang harus dipreservasi. Sesuai urgensinya gimana dan apa yang harus kita lakukan. Dari situ baru tiap stepnya. Nah, hari ini sekiannya, hari ini sekiannya. Gitu. Makasih ya kak. Oke. Misalkan itu berarti ada prioritas, misalkan arsip ini ada beberapa arsip ini baru misalkan langsung ditindaklanjuti atau kayak ya udah yang sebelumnya itu dari awal gitu. Itu tergantung permintaan lagi ya. Jadi nggak bisa langsung check langsung harus ini dulu. Jadi akan tergantung dari pimpinannya lagi mana yang harus kita prioritaskan. Kalau untuk sekarang kita memprioritaskan kaset PFN dan juga arsip dari SKGUP. Tapi itu untuk saat ini. Mungkin aja minggu depan ada arsip lain baru yang masuk dan sifatnya lebih urgent, kita akan mengerjakan itu terlebih dahulu. Harus tergantung atasan. Karena kan penilaiannya juga ada ya, jadi nanti dari penilaiannya masing-masing lagi itu akan kita kerjakan. Nah. Oke, sama-sama. Terima kasih. Makasih ya, Dek. Ada digitalisasi sama daftar arsip. Nah, sekarang kita lagi kerjain daftar arsip. Dimasuk ruangan. Dan bisa dijelaskan sama Mas Yadi. Silakan. Silakan masuk semua. Teman-teman semua, ini ruangan digitalisasi arsip. Arsip-arsip yang kita olah itu arsip-arsip statis. Arsip statis itu arsip yang bernilai sejarah, seperti arsip surat gubernur, keputusan gubernur, instruksi gubernur, surat gubernur, ada keputusan sekda, surat sekda, ada peraturan daerah. Arsip-arsip yang kita olah dari tahun 48 sampai 2018. Kalau sekarang lagi masuk tahun 2006. Nah, ini alat scan yang kita pakai itu ada dua. Yang ini alat scan scissor, dia manual. Untuk tampilannya.
Ada dua, yang satu ini alat scanner Kodak, dia modelnya kayak fotokopier yang cepat. Itu buat arsip-arsip yang masih bagus. Kalau yang Sizur ini arsip yang rapuh. Ini kan arsip rapuh nih. Kalau dia pakai alat scan yang Kodak, dia bakal sobek. Enggak panas. Ya karena cepet langsung. Iya. Takutnya rusak. Ini proses kegiatannya. Saya mau nanya Pak, misalkan kan ini digitalisasinya, apakah masyarakat bisa mengaksesnya dengan cepat, dengan mudah Pak untuk saat ini? Untuk saat ini dia biasanya ada di pelayanan arsip di lantai 1. Kayak arsip apa aja yang pengen diminta, nanti bersurat. Nah dari pelayanan itu baru ke kami di sini. Tapi kan kata Bapak tadi ada arsip yang sampai tahun 2008. Ada nggak arsip yang mungkin zaman dahulu gitu ketika zaman penjajahan Belanda Bapak digitalisasikan? Ada, dia divisinya ada di lantai 1. Dia khusus arsip-arsip Belanda yang pengelolaannya sama kayak ini, dia pakai alat scannya juga sama. Kalau arsip Belanda dia kan agak rapuh juga dia. Jadi dia pakai alat yang ini, punya ruangan khusus di lantai 1 pengolahannya. Tapi kalau Bapak ada nggak sih arsip bekas kayak kan ini katanya ini kan khusus untuk DKI Jakarta ya Pak. Ada nggak yang arsip-arsip bekasnya Pak SBY, Pak B.J. Habibie, yang bekas dulu mantan Presiden Republik Indonesia? Kalau arsip yang presiden itu dia penyimpanannya di ANRI, Arsip Nasional. Kalau di sini wilayahnya masih daerah, dari Jakarta. Tapi ada gubernurnya nggak Pak? Gubernur DKI Jakarta? Ada dari gubernur pertama sampai yang terakhir Anies Baswedan. Iya, ada di sini. Kalau untuk Pak Anies sendiri Pak, apa arsip yang Pak Anies berikan kepada pihak disposisi? Biasanya kebijakan Pak Anies, kayak keputusan gubernur Pak Anies, instruksinya, suratnya, dia penyimpanannya di sini. Tapi masih sampai tahun 2018. Untuk yang selanjutnya dia belum menyerahkan ke sini. Tapi kalau untuk yang sebelumnya Pak Anies itu Pak Ahok ya, itu ada nggak arsipnya? Ada semua di sini semuanya. Kalau mungkin kalau mahasiswa atau masyarakat ingin melihat arsip-arsip seperti Pak Anies, dari Pak Basuki dan lain sebagainya, itu bagaimana kita cara mengaksesnya? Karena arsip itu kan harus persetujuan dari Biro Hukum. Jadinya harus ke Biro Hukum, nanti persetujuan dari sana, nanti Biro Hukum rekomendasi ke sini, baru bisa boleh lihat arsip-arsip apa aja yang berkaitan dengan gubernur. Kak, mau nanya, evaluasi dari program ini apa ya? Program ini sih sampai sekarang masih berjalan dengan baik ya. Belum, untuk selanjutnya belum ada kebijakan lagi yang untuk lebih simpelnya gimana. Masih cara manual. Evaluasi sebelumnya kayak apa ya Pak? Evaluasinya masih mungkin karena untuk mempercepat proses digital, kita menambah SDM-nya lebih banyak lagi, karena kan ini kan ringkih banget, nggak bisa cepet. Jadi kita tambah orang-orangnya buat ngerjain arsip-arsip ini. Target pengerjaan dalam 1 bulan atau 1 tahun biasanya berapa? Target itu biasanya harian. Kalau kayak pembuatan daftar arsip itu sehari 250 berkas. Oke Pak, maaf. Untuk kan itu tadi Bapak bilang ada sehari itu bisa 250 berkas. Nah itu di akuisisinya itu seperti apa Pak? Arsip-arsipnya itu atau diklasifikasinya itu seperti apa? Kan jenisnya pasti beda-beda dong. Dalam satu berkas itu bagaimana Pak? Kayak satu berkas itu, nih, ini hitungannya satu berkas. Dia satu kesatuan nomor arsip, dia lampirannya ada banyak, tapi hitungannya satu berkas.
kayak begitu. Karena kan di sini sebelum pengolahan itu ada namanya manuver. Manuver arsip itu kita pilah per tahun, setelah pilah per tahun per jenis, setelah per jenis kita pilah lagi per bulan per hari. Kak, mau tanya, ini arsip yang di sini udah dikelola? Kalau itu arsip yang baru di pembuatan daftar arsip, ya. Untuk proses digitalnya, arsip yang udah digital itu ada di lantai 1, ruang kaca. Pak mau nanya, ini kan kalau tadi pas digitalisasi itu kan mereka ruangannya tuh harus gelap ya, tapi ini nggak gelap, apakah ngaruh atau gimana pas proses scan-nya? Kalau yang di bawah yang gelap itu kan dia buat peta gambar agak besar, jadi harus tertutup gelap banget nih biar nggak pecah. Kalau untuk hasil kegiatannya, pembuatan berita acara itu sebulan sekali. Biasanya kami bikin berita acara, SKPD apa aja yang kita buat, terus berapa box, berapa berkas, berapa lembar. Sepertinya itu banyak ya yang di foto-foto itu. Berarti kan sepertinya tadi kan Bapak sebutin lebih arsip itu lebih ke arsip surat gubernur, instruksi gubernur gitu. Berarti ada gak sih Pak arsip lain kayak misalkan ini kan DKI Jakarta, misal kayak perkembangan transportasi atau peta-petanya. Dan itu kan tadi kalau saya lihat di sini kan scannernya kecil ya. Itu bagaimana tuh kalau yang menemukan yang besar, yang arsipnya tuh berasnya besar? Arsip yang kayak foto-foto itu dia ada divisinya sendiri. Kalau di sini divisi arsip statis. Dia yang mengelola surat gubernur, kayak surat-surat dari punya daerah. Kalau foto dari kegiatan transportasi ada semua di sini. Kalau yang buat yang agak besar dia ada alat scan-nya buat peta gambar. Agak besarnya. Iya. Ada alatnya. Kalau di sini nggak di rolling ya, otomatis. Jadi tinggal kita masukin peta gambar yang berapa kilometer, udah langsung otomatis narik sendiri. Itu udah duduk loh. Karena di bawah kan nanti bakal pindah arsip peta gambar kan di bawah, tapi karena baru proses direnov jadi belum turun. Ada nggak sih Pak kendalanya ketika mau mendigitalisasi arsip ini? Kendalanya itu mungkin kayak pelepasan staples. Kalau zaman dulu kan masih di staples. Nah itu yang mungkin harus hati-hati. Takutnya kan ringkih banget berkasnya, takutnya sobek apa gimana. Itu doang sih hambatan. Kak, tadi kan yang direnov kan berarti ngaruh nggak sama kegiatan di sini? Karena renovnya kan dia nggak seluruh lantai, jadinya kegiatan yang lantai 1 dikosongin pindah ke lantai lain. Nggak berpengaruh. Udah ngeliat ruang simpan. Terima kasih.